Nah lo lagi apa? Ya lihat dong. Wah, lihat dong lagi. Wah. Halo sahabat tonton film semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di film alur cerita ini kita akan membahas tentang seorang menantu yang sedang berusaha untuk menjadi menantu yang terbaik. Namun segala usaha yang dia lakukan tidak dihargai oleh ibu mertuanya, dan sehingga menantu wanita ini akhirnya melakukan aksi mata-mata dengan ayah mertuanya. Wah, sedang apa tuh? Wah, ada apa ya dia ya? Cerita diawali dari sebuah keluarga yang tampak bahagia dan sedang makan bersama. Di keluarga itu ada seorang anak yang baru menikah yang bernama Takeshi. Dan istrinya bernama Fujimori, menantunya yang sangat aduhai. Bodinya crunchy. Di sana mereka makan bersama dengan mertuanya. Ayah mertuanya bernama Sugiono dan ibu mertuanya bernama Hyundai. Wow, mereka tampak sangat bahagia. Di esok pagi hari, sang menantu terlihat sangat tampak rajin. Karena sebagai menantu, ia ingin melakukan yang terbaik. Namun, ibu mertua mengomelinya karena pakaian suaminya, yaitu Takeshi, belum dia cuci. Sedangkan ia melakukan pekerjaan yang lain. Saking keselnya mengomeli menantunya habis-habisan. Ibu mertuanya ini sangat ilfil sekali sama menantu perempuannya ini. Padahal ia sudah bekerja keras. Sabar ya Neng, pasti ada hikmahnya kok. Sedih sekali ya. Pada suatu hari, istrinya Fujimori minta jatah kepada si sang suami, yaitu minta colok-colokan. Takeshi menolak ajakan untuk melakukan ritual mantap-mantap. Padahal si sang istri sangat berminat sekali saat itu. Apalagi kalau donatnya udah basah. Wah, aduh, kasihan si Neng. Udah diomelin sama ibu mertua, nggak dapat jatah lagi. Sabar ya Neng, pasti ada hikmahnya. Di keesokan harinya, dia merasakan sangat capek dan merasa lelah dengan kehidupan. Dan tiba-tiba ia mendengar suara desahan oleh Pak Sugiono, yaitu ayah mertuanya. Wah, sedang apa tuh? Wah, ada apa ya dia ya? Dan dia menghampiri Sugiono dan dia melihat atraksi yang sudah selesai dia lakukan. Dan Pak Sugiono pun kaget. Dan kemudian Fujimori memberikan kesempatan kepada Pak Sugiono untuk merasakan donat basah. Namun, ini juga memberikan kesempatan pada Fujimori untuk menghilangkan rasa kesepian pada donat basahnya daripada suaminya yang tidak memberikan jatah kepada dia. Dan akhirnya mereka pun terjadi saling bercocok tanam. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari Fujimori, itu membuat mereka terjadi cocok tanam yang menggreget sekali. Dari mata turun ke tangan dan terjadilah. Pada suatu hari, ibu mertuanya menyuruh Fujimori untuk membersihkan kaca, dan ia mengajarinya cara untuk membersihkan kaca. Dan melihat ayah mertuanya sedang duduk santai, ia pun menyuruhnya untuk ikut membantu membersihkan kaca di kamarnya. Namun Fujimori mengatakan bahwa biar dia saja yang akan membersihkan kacanya.
Namun ibu mertua itu bersikeras untuk meminta bantuan kepada ayah mertua untuk tetap membersihkan jendela kaca kamar, dan ayah mertua pun menyetujuinya. Dan pada akhirnya mereka berdua membersihkan kaca tersebut. Dan Fujimori ini yang telah kecanduan dengan batang Sugiono, ia pun tampak tersenyum-senyum dan senang sekali. Dan ketika melihat ada kesempatan, ia kemudian menghampiri jendela Sugiono yang saat itu sedang membersihkannya. Fujimori ketagihan batang Sugiono sehingga ia ingin bercocok tanam lagi. Ayo mas. Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Pada sore hari, pada saat Fujimori sedang asik jogging, tiba-tiba ia ditelepon sama ibu mertuanya, yaitu untuk pulang karena ada pekerjaan di rumah yang harus dia kerjakan. Dan pada saat Fujimori sudah sampai di rumah, pintunya pun dikunci. Dan ia baru mengingat ada pahlawan di dalam rumah yang bisa membantu dia. Kemudian ia menelpon si pahlawan itu untuk membukakan pintu, tapi dihalang sama ibu mertuanya. Namun sebagai ayah mertua yang baik, ia tetap membela Fujimori. Dan akhirnya pintu pun telah berhasil dia bukakan. Dan Fujimori senang dan memegang tangannya. Cie. Keesokan harinya, pada saat Fujimori ke dapur, ia melihat selembar kertas yang berisi tugas rumah. Di film ini, Fujimori sebagai sosok menantu yang ingin melakukan yang terbaik, pun dengan sabar membersihkan rumah setiap sudut demi sudut dan dengan sabar melakukan semua itu. Udah sabar, rajin, cantik, kurang apa coba? Wih. Pada malam harinya, terlihat Fujimori sedang mempersiapkan makan malam. Ia mempersiapkan menu spesial yaitu daging steak. Mereka makan bersama ibu dan ayah mertua. Dan pada saat mereka makan bersama, ayah mertua memujinya karena makanannya sangat enak. Fujimori pun terlihat sangat tersanjung dan sangat senang sambil menggulai-gulaikan tubuhnya. Tapi tidak dengan ibu mertua. Ibu mertua mencicipinya dan mengatakan makanan itu tidak enak, dan kemudian membuang makanan itu di depan Fujimori dan langsung meninggalkan tempat itu. Namun Fujimori terlihat sangat kecewa dan sangat sedih, tapi diberi kehangatan oleh ayah mertuanya, mengatakan dia harus sabar. Dan akhirnya Fujimori pun tergoda dan merasa sangat senang atas hiburan ayah mertua. Dan kemudian terjadilah sesuatu hal yang tidak kita bisa bayangkan. Karena kegagahan ayah mertuanya membuat donat basah Fujimori menjadi basah, dan batang ayah mertuanya pun ronta-ronta. Dan sehingga yaitu ayah mertuanya mendapatkan jatah lagi dari Fujimori. Fujimori pun tampak sangat rela untuk menerima sodokan batang ayah mertuanya. Dan mereka pun terjadi bercocok tanam. Ya, cerita pun selesai. Di cerita ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu jika kita memiliki pasangan, alangkah baiknya kita bisa saling memberi perhatian. Jangan sampai perhatian yang dimiliki pasangan kita diambil alih oleh orang lain. Saling melengkapi satu sama lain, sehingga agar orang lain tidak bisa melengkapi perasaan pasangan kita. Oke guys, sampai di sini alur ceritanya guys. Jika Anda terhibur dengan video ini, tekan like sebanyak-banyaknya di video ini. Dan jika ada perasaan apa tentang video ini, tekan komen di bawah. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan mari kita nonton di video selanjutnya.